Di sebuah desa yang tenang, seorang pria parubaya bernama Aryo menjalani hari-harinya dengan damai. Setiap pagi dia merawat lebah-lebah kecil yang menghasilkan madu manis. Suara lebah berdengung lembut di kebunnya yang hijau. Tetapi ketenangan ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Siapa sangka, pria sederhana ini menyimpan rahasia yang akan membuat musuh-musuhnya menyesal seumur. Aryo sudah 5 tahun menjalani hidup sebagai peternak madu. Setiap hari, dia bangun pagi untuk memeriksa kotak-kotak lebah. Tangannya yang kasar dan penuh luka kecil menunjukkan betapa kerasnya dia bekerja. Madu yang dihasilkan lebah-lebahnya sangat lezat dan manis. Banyak orang di desa membeli madu dari Aryo. Kebun Aryo terletak di pinggir desa, agak jauh dari rumah-rumah penduduk. Di sana ada puluhan kotak lebah yang tersusun rapi. Pohon-pohon besar memberikan naungan sejuk. Suara air sungai kecil mengalir pelan di dekat kebun. Tempat ini sangat cocok untuk lebah membuat madu. Aryo hidup sendiri di rumah kecil dekat kebunnya. Istrinya sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Anak-anaknya sudah dewasa dan tinggal di kota. Jadi Aryo hanya punya lebah-lebah sebagai teman setiap hari. Dia berbicara dengan lebah-lebahnya seperti berbicara dengan keluarga. Tapi hidup tenang Aryo akan segera berubah. Di desa sebelah ada kelompok orang yang suka membuat masalah. Mereka memanggil diri mereka GRIB. Kelompok ini sering meminta uang dari pedagang dan petani. Mereka bilang uang itu untuk jaga keamanan desa. Suatu hari yang cerah, 3 orang pria datang ke kebun Aryo. Mereka memakai kaos hitam dengan tulisan grip di dada. Wajah mereka garang dan mata mereka tajam. Aryo sedang memberi makan lebah ketika mereka datang. Lebah-lebah mulai gelisah merasakan ada yang tidak beres. Ketua kelompok itu bernama Bejo. Dia pria besar dengan suara keras. "Pak Aryo, kami dari Grip. Kami datang untuk menawarkan jasa keamanan," kata Bejo sambil tersenyum palsu. 2 temannya berdiri di belakang dengan tangan dilipat di dada. Aryo berhenti memberi makan lebah. Dia menatap ketiga orang itu dengan tenang. "Keamanan untuk apa? Di sini aman-aman saja," jawab Aryo dengan sopan. Lebah-lebah di sekitarnya masih berdengung gelisah. "Pak, zaman sekarang banyak pencuri. Kebun madu seperti ini pasti jadi sasaran. Kami bisa jaga kebun Bapak cuman bayar 500.000 sebulan," kata Bejo sambil berjalan mengelilingi kotak lebah. Aryo menggeleng pelan. "Maaf, saya tidak butuh jasa keamanan. Selama ini tidak ada masalah di sini." Suaranya masih tenang tapi tegas. Mata Aryo menatap langsung ke mata Bejo. Wajah Bejo berubah menjadi merah. Dia tidak suka ditolak. "Pak, ini bukan permintaan. Ini untuk kebaikan bersama. Kalau Bapak tidak mau bayar, nanti ada masalah, jangan salahkan kami." "Saya sudah bilang tidak butuh," jawab Aryo sambil berjalan menjauh dari mereka. Tangannya memegang alat untuk merawat lebah. Gerakannya tenang tapi ada sesuatu dalam matanya yang berubah. Ketiga anggota Grip itu pergi dengan wajah marah. Mereka berbisik-bisik sambil berjalan. Bejo menoleh ke belakang dan menatap Aryo dengan mata penuh amarah. "Nanti Bapak akan menyesal," gumam Bejo pelan. Aryo melihat mereka pergi sampai hilang di tikungan jalan. Lebah-lebahnya masih gelisah. Aryo mengelus kotak lebah dengan lembut. "Tenang teman-teman, semuanya akan baik-baik saja," bisiknya. Tapi hatinya sudah merasakan bahaya akan datang. 3 hari setelah kunjungan pertama, kelompok Grip datang lagi. Kali ini mereka datang berlima. Selain Bejo, ada 4 pria lain yang lebih muda. Mereka datang siang hari ketika matahari terik. Aryo sedang memanen madu dari salah satu kotak. Dia memakai topi khusus untuk melindungi kepala dari sengatan lebah. Tangannya bergerak hati-hati mengambil sarang madu. Lebah-lebah terbang di sekitarnya tapi tidak menyengat karena Aryo sudah berpengalaman. "Pak Aryo!" teriak Bejo dari jauh. Suaranya keras dan kasar. Aryo menoleh dan melihat 5 orang berjalan ke arahnya. Lebah-lebah langsung menjadi gelisah mendengar suara keras itu. Aryo menutup kotak lebah dengan hati-hati. Dia melepas topi pelindung dan berjalan mendekati mereka. "Ada apa lagi?" tanya Aryo dengan suara datar. "Kami kasih waktu 3 hari untuk Bapak pikir-pikir. Sekarang waktunya habis. Mau bayar atau tidak?"
kata Bejo sambil mendekat. 4 temannya menyebar mengelilingi Aryo. Jawaban saya sama, tidak butuh, jawab Aryo tenang. Matanya melirik ke kiri dan kanan melihat posisi kelima orang itu. Tangannya tetap di samping badan tapi siap bergerak kapan saja. Salah satu anak buah Bejo yang bernama Dani mulai tidak sabar. Dia anak muda dengan rambut gondrong dan tato di lengan. "Bos, ngapain lama-lama? Rusak aja kebunnya biar kapok," kata Dani sambil meludah. Bejo tersenyum jahat. "Pak Aryo, ini kesempatan terakhir. 500.000 sebulan atau kebun ini akan hancur." Aryo tetap tenang, tapi dadanya mulai naik turun. Nafasnya sedikit lebih cepat. "Saya tidak akan bayar uang untuk hal yang tidak saya butuhkan." "Baik, kalau begitu jangan salahkan kami," kata Bejo sambil memberi isyarat ke anak buahnya. Dani langsung berjalan ke kotak lebah terdekat. Dia angkat kakinya hendak menendang kotak itu. Tapi tiba-tiba Aryo bergerak cepat dan memegang kaki Dani. "Jangan sentuh lebah-lebah saya," kata Aryo dengan suara rendah dan menakutkan. Dani terkejut dengan kekuatan genggaman Aryo. Dia mencoba menarik kakinya tapi tidak bisa. "Lepaskan!" teriak Dani sambil mendorong Aryo. Aryo melepas kaki Dani dan mundur 2 langkah. Matanya berubah menjadi tajam dan dingin. "Pergi dari sini sekarang." Kelima anggota GRIP itu tertawa. Mereka pikir Aryo hanya peternak biasa yang tidak bisa melawan. Bejo mendekati Aryo sampai jarak 1 meter. "Pak, Bapak pikir kami takut sama Bapak?" "Saya hanya minta kalian pergi dengan baik-baik," jawab Aryo. Suaranya masih tenang tapi ada getaran aneh di dalamnya. "Tidak bisa, Pak. Urusan sudah sampai sini," kata Bejo sambil mengepalkan tangan. Saat itu juga Dani langsung menendang kotak lebah dengan keras. Kotak kayu itu jatuh dan pecah. Ratusan lebah keluar dan terbang panik. Madu segar mengalir ke tanah. Lebah-lebah berdengung sangat keras karena marah dan takut. Aryo melihat lebah-lebahnya yang panik. Matanya berubah merah. Nafasnya menjadi cepat dan dalam. Tangannya mengepal erat. "Kalian sudah keterlaluan," bisiknya dengan suara bergetar. Tapi kelompok GRIP belum puas. Mereka mulai menendang kotak lebah yang lain. Satu persatu kotak lebah jatuh dan rusak. Lebah-lebah beterbangan panik mencari tempat aman. Suara dengung mereka sangat keras seperti jeritan. Aryo berdiri diam melihat kebunnya hancur. Tangannya gemetar menahan amarah. 5 tahun dia merawat lebah-lebah itu. Setiap hari dia berbicara dengan mereka. Sekarang rumah mereka dihancurkan oleh orang-orang jahat. "Nah, sekarang Bapak tahu akibatnya kalau melawan GRIP," kata Bejo sambil tertawa puas. Anak buahnya juga tertawa melihat kebun yang hancur. Aryo masih berdiri diam. Dadanya naik turun cepat. Matanya menatap kosong ke kotak-kotak lebah yang rusak. Lebah-lebah masih beterbangan panik. Madu mengalir kemana-mana bercampur tanah. "Minggu depan kami datang lagi. Siapkan uang 1 juta sebagai ganti rugi karena Bapak sudah membuat kami repot," kata Bejo sambil berbalik mau pergi. Pada saat itulah sesuatu dalam diri Aryo berubah total. Pria yang selama 5 tahun hidup tenang sebagai peternak madu tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Tangannya berhenti gemetar. Nafasnya menjadi teratur. Matanya menatap punggung kelima orang itu dengan pandangan yang sangat dingin. "Berhenti," kata Aryo dengan suara yang berbeda dari sebelumnya. Suaranya rendah, tenang, tapi sangat menakutkan. Kelima anggota GRIP berhenti dan menoleh. Mereka melihat Aryo berdiri tegak dengan postur tubuh yang berubah total. Bejo tertawa. "Kenapa, Pak? Mau minta maaf?" Aryo berjalan pelan mendekati mereka. Langkahnya mantap dan terukur. "Tidak ada yang boleh menyakiti keluarga saya." "Keluarga? Itu kan cuma lebah," kata Dani sambil tertawa mengejek. "Bagi saya, mereka adalah keluarga," jawab Aryo sambil terus berjalan mendekat. Sesuatu dalam gerakannya membuat kelima orang itu mulai merasa tidak nyaman. Bejo yang paling besar dan kuat maju selangkah. "Pak, jangan main-main dengan kami. Kami ini bukan orang sembarangan." Aryo berhenti 3 meter dari mereka. Dia melepas kaos lengan panjang yang dipakainya. Di lengan kanannya terlihat tato bergambar jangkar dengan tulisan marinir di bawahnya. Di lengan kirinya ada tato Garuda dengan angka tahun. Kelima anggota GRIP terdiam melihat tato itu.
Mereka tahu apa artinya tato marinir. Wajah mereka mulai pucat. Bejo menelan ludah dengan susah. 20 tahun saya mengabdi sebagai marinir. 5 tahun terakhir saya memilih hidup tenang sebagai peternak madu. Saya pikir saya bisa hidup damai, kata Aryo dengan suara yang sangat tenang. Aryo menggulung lengan bajunya sampai ke siku. Otot-otot lengannya terlihat jelas. Bekas luka-luka lama terlihat di kulitnya. Tapi kalian memaksa saya mengingat siapa saya sebenarnya. Dani yang tadi paling berani mulai mundur. Bos, kita pergi aja. Nanti ada masalah. Tapi Bejo masih ingin terlihat kuat di depan anak buahnya. Marinir pensiunan juga manusia biasa. Kita berlima, dia cuma 1 orang. Aryo tersenyum tipis. Senyum itu sangat menakutkan. Kalian pikir karena saya sudah tua dan jadi peternak madu, saya jadi lemah? Tanpa peringatan, Aryo bergerak sangat cepat. Dalam sekejap dia sudah berada di depan Bejo. Tangannya mencengkeram kerah baju Bejo dan mengangkatnya sedikit dari tanah. Kekuatan Aryo luar biasa besar. 20 tahun saya dilatih untuk melawan musuh yang lebih banyak dan lebih kuat. Bisik Aryo di telinga Bejo. Suaranya dingin seperti es. Bejo terkejut dengan kekuatan dan kecepatan Aryo. Dia mencoba melepaskan cengkeraman Aryo tapi tidak bisa. Wajahnya mulai merah karena susah bernafas. Keempat anak buah Bejo maju untuk membantu bos mereka. Tapi Aryo sudah mengantisipasi gerakan mereka. Dia melempar Bejo ke arah 2 orang yang datang dari kiri. Ketiganya jatuh berguling di tanah. Dani dan 1 temannya lagi menyerang dari kanan. Aryo berputar dan menangkis pukulan Dani dengan mudah. Dalam gerakan yang sama, sikunya mengenai perut teman Dani. Orang itu langsung jatuh kesakitan. Dani mundur ketakutan. Dia baru sadar bahwa mereka melawan orang yang sangat berbahaya. Pak, kami minta maaf. Kami tidak tahu Bapak marinir. Sekarang sudah terlambat, jawab Aryo sambil berjalan mendekat. Gerakannya seperti macan yang sedang memburu mangsa. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan ke-5 anggota GRIP itu. Aryo bergerak dengan kecepatan dan ketepatan seorang prajurit terlatih. Setiap gerakan mereka sudah diprediksi dan dihalau dengan mudah. Bejo yang sudah bangkit mencoba memukul Aryo dari belakang, tapi Aryo mendengar langkah kakinya. Dia menunduk dan menyapu kaki Bejo. Bejo jatuh lagi dengan keras. Kali ini punggungnya membentur tanah sampai nafasnya sesak. Dani mencoba lari, tapi Aryo lebih cepat. Aryo mengejar dan menarik bahu Dani. Dengan 1 gerakan judo, Dani terlempar ke udara dan jatuh menimpa kotak lebah yang sudah rusak. Kayu-kayu pecahan menusuk punggung dan lengannya. 2 orang lainnya mencoba menyerang bersamaan. Aryo menghindar dengan bergerak ke samping. Kedua orang itu malah saling memukul. Aryo memanfaatkan kebingungan mereka dengan melancarkan pukulan tepat ke titik lemah mereka. Keduanya langsung lemas dan jatuh. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ke-5 anggota GRIP sudah tergeletak di tanah. Mereka merintih kesakitan dan ketakutan. Tidak ada yang bisa berdiri dengan benar. Aryo berdiri di tengah mereka dengan nafas yang masih teratur. Bajunya sedikit kotor, tapi dia tidak terlihat lelah sama sekali. Matanya menatap satu persatu dengan pandangan dingin. Sekarang dengarkan baik-baik, kata Aryo dengan suara yang sangat tenang tapi menakutkan. Kalian akan pergi dari desa ini hari ini juga. Jangan pernah kembali lagi. Bejo yang masih terbaring mencoba bicara dengan suara parau. Pak, kami tidak akan mengganggu lagi. Saya belum selesai, potong Aryo. Dia berjongkok di samping Bejo. Kalian akan ganti rugi semua kotak lebah yang rusak. 5 juta rupiah, kirim uangnya besok. Tapi, Pak, kami tidak punya uang sebanyak itu, kata Dani sambil memegang punggungnya yang sakit. Aryo menatap Dani dengan mata yang sangat tajam. Itu bukan masalah saya. Cari dengan cara apapun. Yang penting besok uangnya sudah sampai di sini. Ke-5 orang itu saling melirik dengan wajah pucat. Mereka tahu Aryo bukan orang yang main-main. Kekuatan dan skill bertarung yang baru saja mereka rasakan membuat mereka tidak berani melawan lagi. Dan satu lagi, lanjut Aryo sambil berdiri.
Kalau saya dengar kalian masih mengganggu petani atau pedagang lain di desa ini, saya akan mencari kalian satu persatu." Suara Aryo sangat tenang tapi mengandung ancaman yang sangat nyata. Kelima anggota GRIP itu langsung merinding mendengarnya. Aryo berjalan ke salah satu kotak lebah yang belum hancur total. Dia mengambil segenggam lebah yang sudah mati karena stres. Tangannya gemetar melihat lebah-lebah kecil itu. Mereka tidak pernah menyakiti siapapun. Mereka hanya membuat madu untuk orang-orang. Tapi kalian hancurkan rumah mereka tanpa alasan, kata Aryo dengan suara bergetar menahan sedih dan marah. Kelima orang itu melihat Aryo mengelus lebah-lebah mati dengan lembut. Mereka baru menyadari betapa jahatnya perbuatan mereka. Bukan hanya merusak harta benda, tapi juga membunuh makhluk hidup yang tidak bersalah. "Pergi sekarang juga," kata Aryo tanpa menoleh ke mereka. Kelima anggota GRIP itu bangun dengan susah payah. Tubuh mereka sakit semua. Mereka berjalan terseok-seok menuju jalan raya. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Aryo sedang membersihkan sisa-sisa kotak lebah yang rusak. Hatinya sedih melihat kebunnya yang hancur. 5 tahun kerja keras hilang dalam 1 hari. Tapi dia tidak menyesal telah melawan kelompok GRIP itu. Siang hari, terdengar suara motor berhenti di depan kebun. Aryo menoleh dan melihat seorang pemuda turun dari motor bebek tua. Pemuda itu membawa kantong plastik besar. "Pak Aryo?" tanya pemuda itu dengan suara gugup. "Ya, saya Aryo. Ada apa?" jawab Aryo sambil menghampiri. "Saya disuruh bojo. Maksud saya bejo untuk memberikan ini," kata pemuda itu sambil menyerahkan kantong plastik. Aryo membuka kantong itu dan melihat ada uang pecahan 50.000 dan 100.000. Dia menghitung dengan cepat. Jumlahnya pas 5 juta rupiah. "Katakan pada Bejo, terima kasih. Dan ingatkan dia untuk tidak mengganggu orang lain lagi," kata Aryo. Sambil menerima uang itu, pemuda itu mengangguk cepat dan langsung pergi dengan motornya. Aryo melihat motor itu sampai hilang di tikungan jalan. Dengan uang 5 juta itu, Aryo mulai membangun kembali peternakan madunya. Dia membeli kotak lebah baru yang lebih bagus. Dia juga membeli lebah ratu baru dari peternak lain. 2 minggu kemudian, kebun Aryo sudah mulai ramai lagi dengan suara dengung lebah. Lebah-lebah baru itu bekerja dengan giat membuat madu. Aryo tersenyum melihat mereka terbang dari bunga ke bunga. Kabar tentang kejadian itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang tahu bahwa Aryo adalah marinir pensiunan yang sangat kuat. Mereka juga tahu bahwa kelompok GRIP sudah tidak berani datang ke desa lagi. Para petani dan pedagang merasa aman. Mereka tidak perlu lagi takut dimintai uang jaga oleh preman. Aryo menjadi pahlawan diam yang melindungi desa mereka. Suatu sore, Aryo sedang duduk di kursi kayu sambil minum teh. Dia melihat lebah-lebah barunya terbang pulang ke kotak setelah seharian bekerja. Sinar matahari sore membuat kebunnya terlihat sangat indah. Aryo tersenyum tipis. Dia memilih untuk hidup tenang sebagai peternak madu. Tapi ketika keluarganya diserang, dia tidak ragu untuk mengeluarkan kemampuan bertarup yang dimilikinya. Kadang, untuk melindungi kedamaian, kita harus siap berperang, gumam Aryo sambil mengelus kotak lebah terdekat. Lebah-lebah di dalam kotak itu berdengung lembut, seolah setuju dengan kata-kata tuannya. Kebun madu itu kembali tenang dan damai. Dan Aryo kembali menjadi peternak madu yang ramah, dengan satu rahasia yang kini diketahui seluruh desa. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain di desa. Suara tawa mereka bercampur dengan dengung lebah yang lembut. Semuanya kembali normal. Perdamaian telah dipulihkan oleh tangan seorang marinir yang memilih menjadi peternak madu.